betina ini begitu pandai bersolek. Ia juga cukup cerdik membidik mangsanya. Sekali saja sayapnya berkibas, lembar demi lembar rupiah pun terengkuh. Kecerdikannya ini memang terasa. Karena dia ayam kampus. Salam hangat buat Anda pemirsa malam-malam. Bersama saya Meli, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas warna-warni kehidupan malam, menyikap tabir yang dianggap tabu menjadi layak, mendalam dan tanpa ditutup-tutupi. Semuanya akan disajikan secara gamblang menerangi malam-malam Anda. Istilah ayam kampus pastinya sudah tak asing lagi bagi Anda. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang mencoba mencari kesempatan untuk menjual dirinya merupakan sebuah gaya hidup yang cukup menarik untuk disimak. Sebenarnya apa saja yang mereka cari dari aktivitas ini? Dan apa pendapat masyarakat mengenai gaya hidup yang dijalani beberapa mahasiswa ini? Dunia prostitusi agaknya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan seiring dengan perjalanan waktu, praktek-praktek prostitusi telah kian berkembang dengan makin bervariasinya modus-modus yang mereka lakukan. Dunia kampus sepertinya juga tak luput dari praktek-praktek prostitusi. Kalau boleh jujur, fakta tentang adanya mahasiswi-mahasiswi yang punya sambilan sebagai wanita panggilan sebenarnya sudah sejak lama berlangsung. Tapi baru beberapa tahun belakangan saja, istilah ayam kampus begitu populer di tengah masyarakat kita. Iya, ayam kampus. Sebuah fakta yang tak dapat dipungkiri telah begitu marak terjadi di tengah-tengah aktivitas kampus di kota-kota besar. Ayam kampus, sebuah predikat yang biasa dilontarkan kepada gadis-gadis kampus yang mencoba untuk mencari penghasilan dengan jalan menjual diri. Ya berarti orang-orang yang mencari pendapatan atau mencari kenikmatan dengan cara berhubungan seksual yang ada di kampus. Jadi mereka mungkin mahasiswa juga ada yang nyambi gitu. Kayaknya pagi-pagi atau siang mereka ngampus dulu. Terus sore-sorenya atau malam-malamnya mungkin mereka magang ya istilahnya ya. Magang di tempat yang magang di tempat-tempat yang entah itu kafe, entah itu hotel atau bahkan di mall kayaknya. Sudah bukan rahasia lagi jika banyak dari mahasiswi yang punya profesi lain di luar statusnya anak kuliahan. Usai jam kuliah, mereka mulai membuka praktek alias mencari mangsa om-om senang atau pria-pria hidung belang. Abis sekarang nggak ngerti sih mana yang bener mana yang enggak, udah nyaru gitu ya. Ya kita nggak bisa menebak-nebak. Tapi biasanya pasti dari mulut ke mulut gitu kan. Setahu gue sih biasanya nggak pernah pasang iklan yang gede-gede. Kalau saya sih secara langsung nggak pernah sih. Soalnya mereka kan juga nggak terlalu vulgar gitu ya. Boleh jadi, faktor ekonomi merupakan alasan utama dari mereka yang melakukan aktivitas seperti ini. Apalagi, gaya hidup di kalangan mahasiswa dewasa ini, iya, boleh dibilang cukup tinggi. Nah, dengan statusnya sebagai mahasiswi, mungkin saja mereka berpikir harga mereka pun akan semakin tinggi. Mungkin kesannya lebih high, ya, harga price dari mereka sendiri pasang lebih tinggi dibanding yang di jalanan. Desakan ekonomi ini mungkin juga bukan karena dia kekurangan, bukan. Bisa juga karena gaya hidupnya yang sebenarnya yang berlebihan, sehingga
income-nya sendiri tidak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan untuk gaya hidupnya itu, sehingga dia mengalami defisit, sehingga dia mencari hal-hal yang tentunya di luar yang harusnya dikerjakan secara formal. Give me back my point of view, 'cause I just can't think. Mahasiswi yang menjual diri memang tidak melulu disebabkan karena faktor ekonomi. Di usia mereka saat ini, sepertinya seks bukan lagi dipandang sebagai hal yang tabu. Ya kita bisa mengatakan bahwa tujuannya cuma dua itu. Mungkin uang, mungkin juga kesenangan. Tuntutan kebutuhan yang emang hidup yang tinggi, ya banyak lah sekarang di mana-mana kayak gitu. Faktor ekonomi lah, rata-rata pasti kayak gitu. Mungkin kadang itu bagi mereka tuh suatu hobi. Mungkin bagi mereka senang gitu untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka benar-benar yang udah hobi, pasti mereka lebih berani tampil, lebih berani maju gitu. Namun jika hal ini sudah menjadi sebuah profesi, mungkin ini yang perlu menjadi perhatian. Rasanya sayang jika mereka memilih jalan seperti ini. Saya nggak melihat sisi positifnya sama sekali. Nggak baik, nggak boleh. Saya sebenarnya kurang begitu setuju ya. Saya bilang tidak pantas. Tapi kurang setujunya adalah kenapa jalan yang dipilih itu seperti itu. Kenapa jalan yang dipilih jadi ayam kampus or whatever. Mungkin karena mereka kan diberikan pendidikan dari orang tua. Kalau misalnya mereka menyanyikan kesempatan itu kan sayang sekali sepertinya. Bisa aja mereka dengan sekolah, dengan pendidikan mereka bisa juga menjual, maksudnya menjual otak gitu, maksudnya menjual ilmu mereka sendiri seperti kayak SPG. Mereka juga bisa belajar banyak untuk hal-hal yang maksudnya yang lebih berguna. Potensi untuk dia bisa berkembang dan bisa punya pekerjaan yang lebih baik dari itu. Uang, kepuasan, atau memang semata mencari sensasi bisa saja merupakan tujuan daripada ayam-ayam kampus ini. Yang jelas dengan predikat mahasiswi yang disandangnya, tak ayal nilai jual dan image mereka pun semakin melonjak. Tapi sebenarnya seperti apa sepak terjang mereka ini? Dan bagaimana komentar orang-orang yang pernah menikmati lezatnya ayam-ayam kampus ini? Jangan lewatkan pengungkapan mereka berikut ini.